Hai, good morning people. Perkenalkan nama aku Desnita Trirusadi dengan NIM 090222006. Aku berasal dari program studi Teknik Sipil Tandri Abeng University. By the way, video ini aku buat guna memenuhi final exam pada mata kuliah Intercultural Knowledge. Dan dalam video ini, aku akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama latar belakang, kemudian dimension of culture, dan juga skill apa sih yang harus aku miliki jika kemudian hari aku bekerja atau berkuliah di negara ini. Dan negara yang akan aku bahas adalah negara Inggris. Tentunya teman-teman udah gak asing lagi dong ya dengan negara tersebut. So, stay tune and enjoy with my video. Kamu pernah ngebayangin nggak gimana rasanya kuliah atau kerja di negara yang luasnya cuma setengah Pulau Jawa, tapi punya pengaruh yang mendunia? Yap, welcome to England. Negara yang punya aksen British yang bikin semua kata kedengaran elegan. Inggris adalah bagian dari Britania Raya yang terkenal dengan sejarah panjang monarki, revolusi industri, dan pengaruh global lewat bahasa Inggris. Dari jadi pusat musik dunia berkat The Beatles dan Adele, sampai teknologi modern, Inggris selalu jadi pelopor inovasi dan budaya. Inggris atau England sebenarnya negara kepulauan kecil, tapi punya sejarah kolonialisme yang paling bos level. Jadi, England itu adalah salah satu negara UK atau United Kingdom yang juga terdiri dari Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Fun fact-nya, Ratu Elizabeth II udah pernah ketemu sama 15 Perdana Menteri selama hidupnya. Keunikan lainnya, di Inggris tuh mereka nggak punya konstitusi tertulis kayak Amerika. Aturan mereka banyak berdasarkan tradisi dan undang-undang yang sudah jelas berabad-abad. Kemudian soal ekonomi, mereka termasuk top 10 dunia. Pusat finansialnya ada di London. Kampus-kampus mereka juga terkenal seperti Oxford, Cambridge, dan Imperial College. Semua itu jadi magnet buat mahasiswa internasional. Dulu, di era kolonial, mereka sampai punya julukan The Empire on which the sun never sets, alias kerajaan yang literally mataharinya nggak pernah tenggelam, karena jajahannya ada di mana-mana. Makanya, sekarang bahasa Inggris bisa jadi bahasa internasional. Mereka juga punya tradisi afternoon tea yang katanya bukan cuma sekedar minum teh, tapi momen buat networking juga. Terus ada juga PUB culture yang bukan cuma minum bir, tapi tempat orang ngobrol santai soal politik, bola, sampai kerjaan. Fun fact-nya, ternyata minum teh di Inggris ini baru ngetren pada abad ke-17 setelah dibawa dari Tiongkok. Jadi, stereotip orang Inggris selalu minum teh itu ada sejarah globalisasi di baliknya loh. Jadi, biar kita nggak culture shock ketika mau kuliah atau kerja, kita lebih kenal dulu yuk dengan budaya Inggris. Kita breakdown 5 dimensi budaya ala Hofstede. Ini data valid ya, bukan hasil bacaan thread random Twitter. Jadi yang pertama ada individualismenya. Inggris punya skor 76, yang artinya mereka super mandiri dan sangat menjunjung tinggi hak pribadi, kebebasan, dan privacy. Orang-orang di Inggris juga percaya kalau setiap orang itu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hubungan sosial tetap ada, tapi sifatnya sukarela, bukan kewajiban. Gak ada tuh pertanyaan kapan nikah atau gaji berapa. Dan di sana, kamu juga harus bisa stand out, bukan nunggu dikomandoin. Kemudian ada uncertainty avoidance. Inggris dapat skor yang rendah, yaitu cuma 35. Yang artinya, orang Inggris nih santai banget buat ngadapin perubahan. Plan berubah, no problem. Mereka tuh fleksibel, gak rigid kayak jadwal UAS yang gak bisa digeser. Selanjutnya ada power distance yang juga dapat nilai rendah nih. Skornya cuma 35. Hubungan atasan dengan bawahan itu lebih egaliter. Maksudnya, walaupun ada atasan dan bawahan, bukan berarti bawahan cuma diem dan nurut 100% ke atasan. Dan di kampus, kamu bisa manggil dosen pakai nama depan. Seperti, "Hai John," itu bukan sesuatu yang kurang ajar, tapi normal di sana.
Terus juga diskusi dua arah, itu udah biasa banget. That's their daily bread. Dimension culture yang selanjutnya itu ada masculinity. Di Inggris, masculinity-nya mendapat skor 66, yang artinya mereka ini kompetitif tapi tetap smart. Good job di sana itu adalah pujian yang bukan basa-basi, tetapi pengakuan beneran atas kerja keras yang kita lakuin. Selain itu, mereka juga fokus ke kompetisi, pencapaian, dan prestasi. Tapi mereka tetap punya budaya yang work-life balance. Sering nih kita lihat orang-orang Inggris tuh serius banget pas kerja atau belajar. Tapi di jam 5 sore mereka tuh bisa santai dengan minum teh atau nongkrong di PUB. Jadi, kesuksesan itu emang penting, tapi kesehatan mental juga perlu dijaga. Dengan skor 60 di long term orientation, Inggris tuh ada di posisi tengah ke atas. Maksudnya apa? Mereka bukan tipe yang YOLO, you only live once doang. Tapi juga bukan yang over mikir kayak harus investasi apa ya buat 100 tahun ke depan. Makanya, kamu bakal banyak lihat bisnis dan universitas di Inggris itu yang suka bikin strategi jangka panjang, tapi tetap adaptif sama tren terbaru. Jadi, kalau kita mau survive di Inggris, kita itu butuh lebih dari sekedar IELTS, tapi juga mindset yang cocok sama DNA budayanya. Terus juga critical thinking is a must. Silent mode di kelas, not gonna work. Time management, krusial banget. Telat 10 menit aja udah dianggap nggak profesional. Inggris bukan cuma tentang Harry Potter dan hujan tiap hari. Ini tentang budaya yang ngajarin kita untuk mandiri, open mind, dan ambisius, tapi tetap enjoy sama kehidupan yang kita jalani. Kerja keras? Ya, itu juga harus banget. Tapi jangan lupa have fun. Gimana? Tertarik gak jadi mahasiswa atau pekerja dengan global mindset? Atau masih betah jadi raja rebahan? Remember guys, mind the gap bukan cuma di kereta London, tapi juga gap skill kalian. Sekian dulu ya video pengetahuan yang aku buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time guys. Bye-bye.